Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Aljabar Linier Elementer. Pada perkuliahan ini, untuk kelas A akan diampu oleh Bapak Edi Kurniadi, PhD MSI. Dan untuk kelas B, pengampunya adalah saya sendiri, Dr. Cecilia Silviani. Sebelum kita masuk ke dalam materi awal, kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa yang akan kita hadapi dalam satu semester ini, ya. Di sini ada yang disebut dengan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu yang pertama terdiri dari topik apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Yang pertama, secara garis besar kita akan mempelajari matriks dan operasi baris elementer. Kemudian yang kedua adalah inverse dan determinan dari matriks. Kemudian ada sistem persamaan linier, ada vektor di bidang dan ruang, ada ruang vektor secara umum, basis dan dimensi, kemudian ada ruang baris, ruang kolom, serta ruang hasil kali dalam. Kita akan juga membahas tentang vektor, nilai eigen, diagonalisasi matriks, dan yang terakhir ada transformasi linier. Itu adalah gambaran umum apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Kemudian terkait dengan komponen penilaian, mata kuliah yang kalian akan ampu dalam satu semester ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 dan 1. Apa itu 3 dan 1? 3 itu adalah 3 SKS yang akan kalian lakukan di perkuliahan, di kelas, kemudian 1 SKS untuk praktikum. Nah, kemudian terkait hal tersebut ada pembagian untuk komponen penilaiannya. Yang pertama, untuk tugas dan praktikum itu memiliki persentase sebesar 20%. Kemudian untuk kuis adalah 10% dan selanjutnya untuk UTS dan UAS ada 25%. Nilai akhir nanti ya akan dibagi menjadi 5 kategori. 5 kategori itu disimbolkan dalam huruf mutu A, B, C, dan E. A itu rentang nilainya berada pada 80 dan 100, sampai 100. Kemudian B itu berada di rentang 68 sampai 80. Yang C dari 55 sampai 68. Yang D antara 45 sampai 55. Dan yang E itu nilainya yang ada di bawah 45. Ya, jadi kalian harus betul-betul memahami dan mengikuti dengan baik perkuliahan ini. Kemudian ada satu catatan, mahasiswa yang berhak mengikuti ujian itu harus memiliki kehadiran minimal 80%. Karena sistem kehadiran kita sudah secara online, kalian harus selalu melakukan identifikasi kehadiran secara online setiap pertemuan, baik itu perkuliahan maupun praktikum. Kemudian terkait dengan referensi, sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa kalian gunakan di perpustakaan. Tersedia begitu banyak buku-buku terkait aljabar linier. Namun ada beberapa referensi utama yang digunakan. Yang pertama adalah buku Aljabar Linier Elementer. Ini pengarangnya dari Bapak Edi Kurniadi, kemudian Ibu Emma Karnia dan Ibu Isa Isa. Kemudian ada juga buku Howard Anton. Ini edisinya bisa bermacam-macam ya. Yang sekarang sudah sampai yang terbaru itu keluaran tahun 2020 sudah ada. Namun di sini edisi 1995 pun masih bisa digunakan dengan baik. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa menggunakan buku Stephen J. Leon ya, berjudul Aljabar Linier dan Aplikasinya. Nah, itu adalah sekilas tentang mata kuliah aljabar linier elementer. Sekarang kita masuk ke dalam materi awal. Dalam materi awal ini, kita akan berkenalan dengan apa itu yang disebut dengan matriks. Definisi formalnya, matriks adalah susunan skalar atau objek dalam bentuk persegi panjang. Skalar atau objek tersebut disebut dengan entry atau anggota atau elemen dari matriks. Ya. Terkait penulisannya, semua entry tersebut ditulis dalam siku seperti itu ya, siku
ataupun kurung biasa seperti ini ya. Nah, kalian boleh memilih menggunakan penulisan yang mana, asalkan konsisten itu selalu yang digunakan. Ya, jangan pada saat di awal kalian menggunakan notasi yang pertama, yang ini kemudian kalian berganti dengan notasi yang ini, nah itu tidak disarankan. Jadi, apabila kalian lebih senang menggunakan notasi matriksnya, kurungnya seperti ini, seterusnya itu yang digunakan. Kemudian, ukuran atau dimensi atau orde suatu matriks adalah banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks. Kemudian matriks yang memuat satu kolom saja disebut matriks kolom atau vektor kolom. Nah, matriks yang memuat hanya satu baris saja disebut dengan matriks baris atau vektor baris. Nah, ini adalah bentuk umum penulisan matriks. Di sini, seperti yang sebelumnya saya sebutkan, penggunaan kurung dalam matriks yang digunakan adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi kurung siku ya, dengan entry-entry-nya berukuran ada sebanyak M kali N, M baris dan N kolom. Ada beberapa catatan penting. Ya, yang pertama, anggota matriks A pada baris ke I dan kolom ke J itu dituliskan dengan kurung siku A, A-nya itu kapital, dengan indeks IJ. Atau A kecil ini menotasikan entry dari matriks, diberi indeks IJ. IJ itu adalah posisi entry tersebut pada baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya, matriks yang mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama itu disebut dengan matriks persegi. Ya. Di sini ada latihan yang bisa kalian lakukan atau kalian kerjakan untuk lebih memahami apa yang tadi disampaikan. Selanjutnya saya masuk ke dalam operasi matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama. Jadi A dengan B itu dikatakan sama apabila ordonya sama, ordo itu ingat ukuran matriksnya sama, dan juga entry-entry yang berpadanya itu sama. Selanjutnya, jika A dan B berordo sama, maka di situ bisa didefinisikan operasi penjumlahan. Atau dengan kata lain, kita bisa menjumlahkan dua buah matriks kalau mereka mempunyai ukuran yang sama. Ya, artinya kalau kita dihadapkan dengan dua buah matriks dengan ukuran yang berbeda, tentu saja kita tidak dapat menjumlahkan kedua buah matriks tersebut. Kemudian di dalam matriks juga ada yang disebut dengan operasi perkalian. Ada perkalian matriks dan juga ada perkalian skalar. Untuk perkalian matriks dengan suatu skalar, itu bisa dilakukan untuk matriks dengan ukuran apapun. Ya, jadi misalkan saya punya matriks yang berorde M kali N, gitu ya, itu bisa saya kalikan dengan skalar berapapun. Saya bisa mengalikan angka 3 dengan matriks 1001, misalkan seperti itu bisa. Cara mengalikannya bagaimana? Cara mengalikannya cukup dengan mengalihkan skalar tersebut dengan setiap entry pada matriks tersebut. Ya, jadi hasil perkalian antara matriks dengan skalar adalah hasil perkalian antara skalar tersebut ke dalam masing-masing entry yang ada di dalam matriksnya. Nah, kemudian bagaimana perkalian kedua buah matriks? Maksud saya, apabila kita mempunyai dua buah matriks, itu kalau tadi kita punya satu matriks, satu skalar. Sekarang yang kita punya adalah dua-duanya matriks. Nah, berbeda dengan kondisi pada penjumlahan, perkalian matriks itu didefinisikan apabila saya punya matriks A yang ukurannya M kali K, kemudian saya punya matriks B yang ukurannya K kali N, nah maka A dan B bisa dikalikan selama K-nya itu sama dengan K yang ada di B, atau dengan kata lain jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ya, jadi berbeda dengan penjumlahan yang tadi. Kalau tadi dua buah matriks bisa dijumlahkan apabila ukurannya sama persis. Tetapi di perkalian bisa jadi hal tersebut tidak bisa dilakukan.
Ya, syarat utama perkalian dua buah matriks itu bisa dilakukan adalah apabila ukuran dari kolom matriks yang pertama, jadi posisi pertama matriksnya itu ukuran kolomnya sama dengan ukuran baris pada matriks yang kedua. Di sini didefinisikan juga sifat-sifat yang berlaku pada operasi matriks. Ya, ada hukum komutatif. Hukum komutatif itu berlaku pada operasi penjumlahan. Kemudian ada hukum asosiatif yang juga berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Kemudian ada hukum distributif kiri dan kanan, dan selanjutnya ada sifat-sifat yang lain yang bisa kalian selanjutnya pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya saya sebutkan bahwa komutatif tadi berlaku pada operasi penjumlahan. Pertanyaannya bagaimana dengan operasi perkalian? Apakah berlaku juga hukum komutatif? Nah, pada umumnya ya secara umum hukum komutatif itu tidak berlaku untuk perkalian dua buah matriks ya. Contohnya adalah yang ini. Yang bisa kalian lihat, misalkan saya punya matriks A 2 3 4 1, B-nya itu 1 2 3 4. Hasil perkalian A kali B adalah 11 16 7 12. Kemudian hasil kali BA justru hasilnya seperti ini, 10 5 22 dan 13. Nah, kalian bisa melihat sendiri bahwa dari segi ukuran mungkin mereka sama, AB dan BA berukuran sama. Ingat kembali definisi dua buah matriks dikatakan sama, itu apabila ukuran dan entry-entry yang bersesuaiannya itu sama. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas entry-entry yang bersesuaiannya tidak ada yang sama gitu ya. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa A dan B itu tidak sama. Artinya apa? Artinya secara umum pada perkalian matriks persegi, ya, pada perkalian matriks tidak perlu persegi, hukum komutatif itu tidak berlaku secara umum, ya. Selanjutnya, transpose matriks. Misalkan A, matriks yang ukurannya M kali N, maka transpose dari matriks A, atau biasa dinotasikan dengan A transpose, itu didefinisikan sebagai matriks N kali M yang diperoleh dengan mempertukarkan baris dan kolom dari A. Jadi yang awalnya baris jadi kolom atau yang awalnya jadi kolom menjadi baris. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan atau mencari transpose dari suatu matriks. Matriks B isinya B1, B11, B12, B21, B22. Transposnya tinggal membalikan yang awalnya jadi kolom, yang awalnya kolom ini jadi baris. Ya, ini awalnya kolom jadi baris. Atau kalian juga bisa menggunakan melihatnya yang tadinya baris diubah jadi kolom. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada transpose suatu matriks itu A transpose, kalau ditransposkan lagi dia akan kembali lagi menjadi matriks semula, matriks A-nya gitu ya. Kemudian penjumlahan, saya punya A dan B dijumlahkan, kemudian ditransposkan, itu akan sama dengan saya mentransposkan terlebih dahulu masing-masing matriks tersebut, baru dijumlahkan. Gitu ya. Begitu juga untuk operasi pengurangan. Kemudian untuk operasi skalar, transposnya itu menempelnya di matriksnya saja. Artinya, apabila saya mengalihkan suatu skalar K dengan A, kemudian saya transposkan, itu sama saja saya mengalihkan K dengan hasil transpos dari matriks A. Dan yang terakhir adalah untuk perkalian ya, untuk perkalian dua buah matriks yang ditransposkan ada terjadi perubahan posisi. A B transpose itu tidak menjadi A transpose B transpose, tetapi berubah menjadi B transpose A transpose. Dengan kata lain, perkalian dua buah matriks ditransposkan itu akan sama dengan saya mengalihkan transpose dari matriks kedua baru dikalikan dengan transpose dengan matriks yang pertama. Untuk materi pengantar di awal kita ini adalah topik yang terakhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa sampaikan melalui kolom yang ada di live. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.